Hello, hai. Welcome to Grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semua? Oke, Ibu Guru harap semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, pagi ini kita masuk pada tema yang keempat, berbagai pekerjaan. Subtema yang kedua, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran yang ketiga. Mari kita ikuti pembelajaran demi pembelajaran. Let's go. Oke, anak-anak, sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tidak hanya di darat ya, tapi juga ada di laut. Contohnya berbagai jenis ikan diambil di laut untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, berbagai pekerjaan yang terlibat dalam proses pengambilan ikan di laut hingga kita dapat konsumsi atau nikmati. Mari kita lihat penjelasannya. Para nelayan berlayar mencari ikan pada malam hari. Ketika di pagi hari, mereka sudah kembali ke darat dengan hasil tangkapannya. Ikan tersebut kemudian dijual ke tempat pelelangan. Dan di pelelangan ikan dibeli oleh para tengkulak. Nah, para tengkulak ini akan menjual ikan ini ke pasar ataupun pasar tradisional ataupun pasar modern. Nah, setelah ikan yang dijual di pasar sampai pada konsumen. Nah, untuk jelasnya mari kita lihat gambar yang ada di slide ini. Ya, ini prosesnya. Proses mulai dari penangkapan sampai pada konsumen. Nah, berdasarkan gambar yang kita lihat itu, coba anak-anak jelaskan bagaimana proses pendistribusian ikan dari nelayan hingga sampai pada konsumen. Ya, buat dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Bisa ya? Nah, satu paragraf yang tadi. Kemudian, mari kita coba menjawab pertanyaan yang ada di slide ini. Kita perhatikan gambar yang tadi ya, proses ikan dari nelayan sampai di konsumen. Kemudian kita jawab pertanyaannya ada di slide ini atau di buku teks. Judulnya adalah Pak Binu karyawan di pabrik radio. Kita baca bersama-sama. Pak Binu tidak pernah terlambat datang ke kantor. Saat bekerja, Pak Binu rajin dan terlihat asik memilah-milah radio yang akan dimasukkan ke dalam kotak. Pak Binu telah bekerja di pabrik selama 4 tahun. Dia tidak pernah mendapat peringatan akan perilakunya. Dia tidak pernah punya masalah dengan teman atau atasan. Saat makan siang, Pak Binu selalu memakan bekal yang telah dibawakan oleh istri dari rumah. Saat terima gaji, di wajah Binu terlihat rasa syukur. Pak Binu seorang karyawan yang selalu bersyukur. Cerita yang kedua, Pak Cipto tukang reparasi elektronik. Kita baca bersama-sama ya. Ayah mengajak Bella ke tempat reparasi elektronik untuk memperbaiki mesin cuci yang rusak. Kebetulan tempat reparasi itu tidak jauh dari rumah sehingga dengan senang hati Bella ikut ayahnya. Bella pun menjadi tahu kalau ada orang yang pekerjaannya memperbaiki peralatan elektronik yang rusak. Saat Bella dan ayahnya tiba, Pak Cipto tukang reparasi itu sedang memperbaiki sebuah kulkas. Bila memperhatikan Pak Cipto yang sedang bekerja dan sekali melihat sekeliling ruangan yang penuh dengan barang-barang elektronik, akan tetapi rupanya Pak Cipto hanya menerima kulkas dan mesin cuci untuk diperbaikinya. Nah, Pak Cipto tidak hanya memperbaiki barang-barang tersebut di tempat kerjanya. Kadang-kadang Pak Cipto juga mendatangi rumah ya orang yang memerlukan tenaganya untuk mereparasi peralatan elektronik yang rusak. Ayah memberitahu Bella bahwa Pak Cipto tidak menjual mesin cuci dan lemari es, tetapi menjual tenaga dan keahliannya untuk memperbaiki mesin cuci dan kulkas yang rusak. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Cipto itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa.
Nah, anak-anak, dari dua cerita tadi, ya, coba anak-anak diskusikan dengan teman Anda, ya. Kemudian apa perbedaan antara Pak Bino dan Pak Cipto pekerjaannya, ya, di cerita di atas. Nah, sekarang mari kita coba menjawab 5 pertanyaan yang ada di slide ataupun di buku teks. Kemudian setelah anak-anak sudah menjawab pertanyaan, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan. Tanyakan kepada orang tuamu, ya, tentang pekerjaannya, atau teman dari orang tua dari teman kita juga bisa. Tanyakan pula apa yang dihasilkan oleh pekerjaan itu, apakah barang atau jasa. Ketiga, cari tahu sebanyak-banyaknya, kemudian tulislah dalam tabel di bawah ini, ya. Setelah sudah mengisi, kita akan membuat kesimpulan mengenai data-data yang Anda dapatkan. Silakan anak-anak perhatikan tabel yang ada di slide atau di buku teks. Kemudian sekarang anak-anak mengamati gambar ini. Ini gambar jenis pekerjaan apa, barang yang dihasilkan berupa apa, bahan asal benda apa, sumber daya yang dimanfaatkan apa, ya. Silakan anak-anak jawab di kolom yang kosong. Nah, mari kita lanjut. Ada berbagai jenis pekerjaan di sekitar kita, ya. Setiap pekerjaan tersebut memiliki peran penting, ya, saling berkaitan satu sama lain dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Coba anak-anak perhatikan gambar A dan gambar B. Setelah anak-anak sudah memperhatikan, sekarang seorang karyawan membutuhkan jasa seorang sopir angkutan umum untuk mengantarnya ke tempat pekerjaan. Sopir angkutan umum membutuhkan jasa petugas terminal bahan bakar untuk mengisi bahan bakar yang dibutuhkan untuk kendaraannya, dan begitu seterusnya. Kita harus saling menghargai terhadap jenis pekerjaan tersebut, dan semua jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita, ya, sama pentingnya dan memberikan manfaat untuk orang lain, ya. Sikap saling menghargai ini sesuai dengan nilai Pancasila. Tahukah kamu nilai Pancasila sila keberapa? Ayo, ini sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan tuliskan sila tersebut di kolom telah disediakan. Nah, anak-anak, sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Rantai tersebut terdiri atas rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait membentuk lingkaran. Nah, mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Nah, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa setiap manusia yang membutuhkan satu sama lain harus bersatu hingga menjadi kuat seperti rantai, ya. Oke. Kita lanjut. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa kita sebagai manusia pada hakikatnya sama, setara dan sejajar. Contoh, sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila diantaranya adalah mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan. Kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kelima, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Nah, berdasarkan penjelasan di atas,
Mari kita coba jawab 5 pertanyaan yang ada di slide ini atau di buku teks. Boleh? Oke, mari anak-anak, setelah kita mendengarkan penjelasan di atas, kita teringat kembali cerita sebelumnya ya. Pada pembelajaran 2, yaitu kisah penambang belerang di Kawah Ijen ya. Di pembelajaran sebelumnya, cerita itu sudah kita dengarkan. Nah, mari kita perhatikan Kawah Ijen ya. Anak-anak tahu Kawah Ijen ditulis dengan huruf kapital yang pertamanya. Bagaimana aturan penulisan huruf kapital yang tepat? Nah, selain digunakan pada huruf pertama pada kata, pada awal kalimat atau nama orang, penulisan huruf kapital atau huruf besar digunakan juga pada bidang-bidang berikut ini. Mari kita lihat penjelasannya. Huruf kapital yang pertama digunakan pada huruf pertama nama geografi. Mari kita lihat contoh yang ada di slide ini. Pulau Bali, Selat Sunda, Desa Sukamaju, Sungai Asahan. Setiap kata diawali dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Huruf kapital tidak dipakai pada huruf pertama nama geografi yang tidak menjadi nama diri, seperti orang desa, menyeberang sungai, dan air laut. Selain itu, huruf kapital tidak pula dipakai pada huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis, seperti jambu Bangkok, jeruk Bali, tidak ditulis huruf besar ya, kacang Bogor. Nah, mari kita lihat aturan yang kedua. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa. Coba lihat contoh yang ada di papan. Tahun Hijriah. Jadi H huruf besar, bulan Januari, J huruf besar, hari Lebaran, L besar, hari Senin, S huruf besar, proklamasi kemerdekaan Indonesia, setiap awal kata huruf besar. Mari kita lihat aturan yang ketiga. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Kita lihat contoh yang ada di slide. Bangsa Indonesia, I huruf besar, suku Minang, M huruf besar, bahasa Jawa, J huruf besar. Huruf kapital tidak digunakan apabila nama bangsa, suku, dan nama bahasa dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan, seperti mengindonesiakan dan kejawa-jawaan, tidak dipakai di situ ya. Oke. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, coba anak-anak jawab pertanyaan yang ada di slide atau di buku teks. Baca baik-baik ya sebelum menjawab. Oke. Nah, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran. Kiranya pembelajaran ini bermanfaat buat anak-anak semua, dan tetap diingatkan rajin belajar ya. Menjaga kesehatan, jaga imun, jaga iman kita, selalu berdoa kepada Tuhan untuk kita terhindar dari berbagai macam sakit penyakit ya, dan kita diberikan kepintaran. Oke, terima kasih memperhatikan video ini. Jangan lupa tetap support channel ini, like, subscribe, komen untuk perkembangan channel ini. Salam sehat.